Salam, selamat pagi, selamat memasuki pekan yang baru dan juga bulan yang baru di bulan kedua di tahun 2021 ini. Tidak lupa juga kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita, mengarahkan kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima ayat 32. Beginilah firman-Nya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dapat kita pungkiri, kita selalu melihat orang lain dengan memakai sebuah kacamata. Kalau saya katakan memakai sebuah kacamata, bukan kacamata secara fisik. Tetapi yang mau saya katakan, kacamata mental di dalam pikiran kita. Dengan kacamata mental itu, kita sering menyikapi segala sesuatu, menyukainya, menghindarinya, merengkuhnya, mengabaikannya, memujinya, atau bahkan kita mengkritisinya. Kacamata mental masing-masing orang sudah pasti tidak sama. Tetapi sedikit banyaknya kacamata mental yang kita pakai ikut juga menentukan sikap kita. Orang yang pekerjaannya pemungut cukai seperti Lewi biasa dilihat dengan kacamata mental yang buram, bahkan gelap, bahkan karena cara hidup dan pekerjaannya menjadi pandangan kita. Pemungut cukai identik dengan orang yang rakus akan harta, menindas bangsa sendiri demi keuntungan pribadi ataupun kelompok maupun antek-antek pemerintah penjajah yang hidup makmur dari pemerasan pajak pasar. Singkat kata, bagi banyak orang Yahudi, pemungut cukai semacam itu dipandang sebagai orang-orang yang paling berdosa. Karena itu ketika Lewi menanggapi ajakan Yesus untuk mengikuti dia, sebagaimana yang dikatakan di ayat 28, orang Yahudi menjadi sinis terhadap Tuhan Yesus yang memanggilnya. Mereka belum bisa melepas kacamata mental mereka. Mereka tidak dapat keluar dari kacamata mental mereka. Kenyataannya, Yesus dekat dengan orang-orang berdosa. Akan tetapi, kedekatan Yesus ini dengan mereka bukan berarti bahwa Yesus dekat dengan dosa. Tetapi tujuannya adalah hendak mendekatkan kepada pribadi yang melakukan dosa agar ia diselamatkan. Itulah sebabnya dia memanggil setiap orang, setiap saat dia katakan, ikutlah aku, ikutlah aku. Siapapun Anda menurut anggapan orang, Yesus menawarkan keselamatan dan pemulihan. Dia selalu memandang kita dengan penuh belas kasihan. Dia tidak pernah ada mengatakan terlambat, tetapi dia selalu katakan tidak ada kata terlambat untuk datang kepadanya.
Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang berdosa supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan dosa-dosanya, kebiasaan buruknya. Kita harus memenuhi panggilannya. Kita harus datang kepadanya. Selain itu juga, jangan memandang remeh setiap orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat, untuk berubah. Tetapi topanglah mereka, dukunglah mereka sebagaimana Kristus Yesus yang mengatakan, aku datang ke dalam dunia ini bukan kepada orang yang benar, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka mau bertobat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah undangan kepada kita sekalian. Baik Anda sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, pekerja, buruh, pegawai, jawablah panggilan Tuhan. Dia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi dia datang, kehadirannya dalam dunia ini, kedatangannya ke dunia ini adalah untuk Anda yang berdosa. Tidak ada di dalam dunia ini orang-orang yang tidak berdosa, tetapi kita semua yang hidup di dalam dunia ini adalah orang-orang berdosa. Kepada kitalah dia datang dari surga ke dalam dunia ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.